ada yang menarik ketika kita berbincang waktu jeda, di tengah kesadaran masyarakat yang kurang dan harus selalu diingatkan untuk membayar zakat, ternyata di counter-counter yang ada di mall rame ya. Apa yang Anda lihat dari sini? Saya kira dengan meningkatnya middle class muslim, masyarakat anak-anak muda yang sudah punya penghasilan itu untuk berzakat itu luar biasa. Jadi hari ini kami mendapatkan foto counter Basnas di salah satu mall Semanggi, itu antri berzakat. Dan kesadaran ini sama dengan kalau kita lihat fenomena itikaf di masjid-masjid, itu anak-anak muda beritikaf membawa keluarganya, dan mereka adalah muzaki-muzakinya Indonesia masa depan. Pak Cecep, apa yang Anda lihat? Ini fenomena yang kekinian ya, bayar zakat di mall dan ramai sampai antri. Sekarang ini pengajian itu nggak banyak lewat masjid. Pengajian itu banyak lewat medsos. Facebook, Twitter, kemudian Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Saya mengalami perdebatan ini, dan saya selalu menjadi gawang terakhir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dengan sabar saya, dan pertanyaan sangat-sangat kritis. Misalnya tentang zakat profesi. Pak Ustadz, sebetulnya zakat profesi itu kayak apa? Saya bilang, jangan sampai kita melewatkan kewajiban yang seharusnya menjadi kewajiban kita. Punya rumah 2, satu ditinggali, satu tidak ditinggali. Tidak sadar setahun kemudian ini wajib zakat. Dan itu 2% dari nilai harga pasar, harga jual. Kalau dia disewakan, harga sewanya yang kena zakat profesi itu. Memang di zaman Nabi tidak ada zakatul ujur. Jawaban-jawaban seperti ini tegas dengan ada dasar apa? Buat anak muda cukup memuaskan. Baik, kalau gitu saya bayar zakat. Dan Anda tahu yang namanya kita menjawab di satu medsos itu udah sampai mana-mana itu, mendunia itu kemana-mana. Ini jawaban Ustaz Cecep, ini jawaban Ustaz Safi Antonio, ini jawaban Ustaz Adi Warman dan lain sebagainya. Jadi kesadaran-kesadaran ini sama sekali tidak diduga. Tidak diduga. Jadi anak-anak muda yang haus tentang agama, benar nggak kayak gini, benar. Sekarang saya terakhir menerima video umroh ya di Baitullah, udah nggak muat. Setengahnya itu, setengah atau sepertiganya itu jamaah dari Indonesia, dan setengahnya anak muda. Anak muda, bahkan ada yang bawa anak kecil. Fenomena ini fenomena ya boleh dibilang musiman, tapi kesadaran beragama sekarang ini lebih maju. Dulu itikaf di masjid kantor kita itu kosong, Pak. Kosong, saya jadi panitia bawain ayat dan lain sebagainya. Sekarang mesti daftar. Yang diterima pendaftarannya 100 orang tanpa keluarga. Yang daftar itu 500 bersama keluarganya, berarti 100 ribuan. Jadi artinya terima kasih pada medsos yang selama ini telah barangkali dianggap negatif, tapi kita menggunakannya sebagai sarana sosialisasi ajaran-ajaran Islam yang baik, yang berkeadilan seperti ini ya, yang dampak sosial yang baik dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kalau sampai di counter Semanggi itu penuh, soalnya iya ini juga udah susah lagi kalau di daerah. Basnas juga harus ke kabupaten kan, counter. Nah jadi hasil penelitian kita memang terjadi tren peningkatan sangat kuat ini daripada muzaki. Mudah-mudahan saja bisa nanti berlipat peningkatannya. Ini ada tren peningkatan, Bang Haji. Lalu pengawasannya seperti apa yang sudah berjalan? Ya, tentu kalau kita sendiri kan setiap di Komisi 8 memang setiap saat jika diperlukan kita akan melakukan rapat dengar pendapat ya dengan Basnas, dan saya kira pertanyaan-pertanyaan kritis yang dilakukan oleh anggota Komisi 8 juga sempat disampaikan kepada Basnas gitu, misalnya dari mulai kenapa pendapatannya sekian gitu, apa yang menjadi masalahnya dan lain sebagainya. Aspek transparansi penggunaan kepercayaan masyarakat itu bagaimana. Saya kira pengawasan karena ini adalah berasal dari masyarakat, tentu saya kira soal pengawasan masyarakatnya sendiri yang pasti akan melakukan pengawasan. Jadi pasti ketika seseorang memberikan kepercayaan kepada Basnas atau kepada LAS,
pasti dia juga akan memantau gitu loh, sejauh mana penggunaan uang kami itu dipergunakan untuk apa saja ya. Seperti yang kita tahu sekarang ini juga fenomena tumbuhnya filantropi Islam, istilah kerennya kan begitu sekarang ya. Istilah filantropi Islam itu sudah luar biasa. Apa yang kita lihat misalnya bukan saja pada lembaga-lembaga seperti Baznas atau tapi juga ormas-ormas Islam itu mereka punya lembaga amil zakatnya. Belum lagi pesantren-pesantren juga kan mereka punya laznya gitu. Nah, yang harus kita lakukan sebetulnya adalah juga bagaimana lembaga amil zakat yang dalam tanda kutip yang berasal dari masyarakat ini juga bisa dipantau gitu oleh induknya yaitu Baznas. Karena itulah yang juga menjadi kewajiban dari undang-undang. Nah, kan juga kita tidak bisa juga sembarangan mendirikan laz kalau tanpa ada rekomendasi dari Baznas. Sekarang ini juga marak kan sebetulnya di beberapa tempat ada lembaga zakat ini, lembaga amil zakat ini, lembaga amil zakat itu. Iya itu sah-sah saja, tapi kalau itu tidak katakanlah diakreditasi, diberikan izin oleh Baznas, bukan hanya soal kredibilitasnya, tetapi juga kita ingin tahu seberapa besar integritas mereka, seberapa besar pengelolaan yang mereka lakukan, ya, governance yang mereka lakukan. Jangan sampai ya mohon maaf itu menjadi masuk ke kantong pengelolanya gitu ya. Nah itu yang harus hati-hati karena kan sekarang ini juga kita tidak boleh melupakan banyak juga gitu pihak-pihak yang memanfaatkan ini. Yang kedua Pak Pak Arifin ya, menurut saya yang sangat penting adalah sosialisasi bahwa pembayaran zakat di luar zakat fitrah itu bisa dilakukan bukan hanya pada bulan puasa. Betul. Nah ini yang kerap kali kan jadi jangan sampai misalnya ya, tapi alhamdulillah lah ya masih ada kesadaran hanya pada bulan puasa gitu. Mereka nyari afdolnya. Mereka betul, ya kita paham mereka mencari afdolnya, tetapi bahwa kewajiban untuk membayar zakat itu kan tidak hanya pada bulan puasa. Itu kan tahun ini. Nah, oleh karena itu menurut saya juga kalau memang pada dirinya sudah muncul kesadaran, oh saya lupa nih belum bayar zakat nih, gitu kira-kira begitu. Oh nanti aja deh nunggu tahun depan bulan puasa kan enggak juga. Jadi ya kalau memang saya kira kesadaran itu bisa kapan aja bisa dilakukan. Baik, kita lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami.